Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Gusmianti, NIM 18230058 dari jurusan akuntansi dan kampus saya AKBP STI KBP Padang. Baiklah, masuk saja ke poin-poin yang kita bahas dalam jurnal ini adalah satu, pembahasan teori, kasus yang dibahas, objek atau sampel penelitian, teknik analisis data, hasil penelitian. Baiklah, kita masuk saja ke judul jurnal kita hari ini, yaitu tentang keberlanjutan dan integrasinya ke dalam tata kelola perusahaan, berfokus pada manajemen dan pelaporan kinerja perusahaan. Baiklah, kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang pembahasan teori. Peran tata kelola perusahaan sangat diperlukan. Setiap bisnis membutuhkan bahan pengatur yang memastikan bahwa perusahaan berjalan ke arah yang benar dan berjalan dengan baik. Pentingnya data kelola perusahaan secara dramatis meningkat pada awal abad ke-21 setelah serangkaian penipuan perusahaan, kesalahan manajerial, dan kasus kelalaian yang menyebabkan hilangnya kekayaan pemegang saham secara besar-besaran. Dan poin kedua yaitu tentang kasus yang dibahas. Ada perubahan dalam masyarakat, pemikiran dan perilaku orang berubah, lingkungan bisnis berubah dengan tren dan konsep baru yang sedang dikembangkan, di mana perusahaan harus beraksi jika mereka ingin sukses. Itu proses internasionalisasi, perubahan teknologi, dan lain-lain, menawarkan kemungkinan untuk menciptakan lebih tinggi nilai bagi para pemangku kepentingan dalam lingkungan bisnis global. Kami melihat pendapat berbeda yang menyerukan perubahan pendekatan tata kelola perusahaan dan untuk mengendalikan dan mengelola perusahaan dengan cara yang akan terus kontinu mencapai kinerja yang efektif dan akuntabilitas dan tanggung jawab sosial yang sesuai. Ya, poin ketiga yaitu tentang objek atau sampel penelitian. Ada 300 perusahaan Ceko dihubungi dan 193 responden berpartisipasi dalam penelitian. Sebagian besar perusahaan berasal dari wilayah Pilsen, wilayah Karlovy Vary, dan wilayah Bohemia Selatan, tetapi perusahaan dari semua wilayah region Republik Ceko diwakili, karena hasil yang berbeda tergantung pada ukuran perusahaan itu. Diharapkan responden dikategorikan ke dalam usaha kecil, menengah, dan besar. Kategorisasi adalah dibuat berdasarkan Directive of European Commission nomor 70/2001. Ada 41% usaha menengah, 34% perusahaan kecil, dan 25% perusahaan besar dalam sampel penelitian. Mengenai keterwakilan perusahaan di sektor, 68,2% responden berasal dari sektor industri, dan 16,6% dari sektor jasa, dan 15,2% dari sektor perdagangan. Dan poin keempat adalah tentang teknik analisis data. Untuk memverifikasi hubungan antara perusahaan yang sukses secara ekonomi dan perusahaan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, tata kelola perusahaan juga harus fokus pada kualitas dan isi pelaporan non-keuangan untuk membawa data yang relevan yang mencakup semua laporan keuangan, sosial, dan kegiatan perusahaan lingkungan. Selanjutnya yaitu tentang poin kelima, yaitu tentang hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan di antara perusahaan di Republik Ceko menunjukkan bahwa integrasi keberlanjutan ke dalam tata kelola perusahaan akan membutuhkan banyak usaha. Integrasi keberlanjutan dibahas secara luas di tingkat teoristis, aplikasi praktisnya masih merupakan tujuan yang belum terrealisasi. Baiklah, sampai di sini dulu hasil diskusi kita atau presentasi kita hari ini. Kalau ada salah, mohon dimaafkan.
Goodbye, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.